Nah, di sini kita menggunakan form, field, model, jenis kelamin. Teks input ini kita ganti menjadi radiolis. Radiolis. Oke, isinya berupa array. Karena di sini jenis kelamin, jadi isinya adalah laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah berhasil memasang radio button pada form. Nah, lihat di sini kita kemarin menggunakan bootstrap ya. Kita bisa lihat di form kita berada di personal controller. Form itu ada di view personal form.php. Kemarin kita sudah berhasil memasang form menggunakan HTML, diambil dari bootstrap ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada fitur radio button dari Y sendiri? Jawabannya ada. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat form radio button menggunakan fitur bawaan Y2. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Oke, pada video sebelumnya ini form yang lama ya, sudah kita komen kemarin karena waktu itu kita menggunakan form dari bootstrap yang HTML ini. Bagaimana kalau sekarang kita balik, kita menggunakan form radio button dari Y2. Dan ini kita komen dulu. Oke, kita komen. Selanjutnya yang ini kita pakai. Nah, di sini kita menggunakan form, field, model, jenis kelamin. Teks input ini kita ganti menjadi radiolis. Radiolis. Oke, isinya berupa array. Karena di sini jenis kelamin, jadi isinya adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Oke, kalau sudah kita coba jalankan, kita save dulu. Kita refresh. Nah, lihat sekarang sudah terbuat form radio button laki-laki dan perempuan. Kalau seandainya teman-teman penasaran isinya gimana, kita bisa lihat HTML-nya. Nah, lihat ini input tipe radio, name personal, jenis kelamin, value laki-laki. Sama ya dengan codingan HTML kita, input tipe radio, name personal, value laki-laki. Begitu juga yang di bawah, value perempuan. Nah, sebenarnya sama, namun codingannya kita menggunakan fitur dari Y2. Nah, pertanyaannya, kenapa form radio button kita tidak ada animasinya seperti sebelumnya? Nah, jawabannya karena pada form ini belum memiliki kelas. Kita lihat sebelumnya, kalau teman-teman menonton video kita yang sebelumnya menggunakan CSS, ada penambahan kelas di sini. Kelas flat. Flat ini sudah kita daftarkan ya, asetnya kemarin menggunakan aset bundle. Jadi sekarang kita tinggal pakai. Bagaimana caranya kita memasukkan kelas flat ini ke dalam form yang ini? Sebenarnya codingan seperti ini saja itu sudah bisa dipakai loh sebenarnya. Kita sudah bisa menggunakan ini laki-laki, perempuan seperti ini. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin membuat animasi seperti nambah kelas flat tadi, itu lebih bagus karena lebih cantik
jadinya gitu. Kita boleh lihat tadi di sini input tipe radio, name, personal jenis kelamin, tidak ada kelasnya di sini. Untuk menambahkan kelasnya ini kita harus coding lagi. Gimana cara menambahnya? Ayo kita praktekkan. Di sini kita sudah memasang array ya, laki-laki, perempuan. Untuk menambah elemen lagi kita bisa tekan koma di sini. Buat array lagi sebenarnya di sini kita bisa menambah macam-macam ya. Kalau seandainya di sini kita tambah kelasnya, misal kita buat kelas di sini. Nah, misal kita buat kelas di sini, maka yang tertambah bukan di dalam array-nya, tetapi di dalam labelnya. Karena kelasnya ini berada pada div jenis kelamin, bukan di laki-laki atau perempuan. Boleh kita coba kalau teman-teman penasaran, kita refresh. Nah, lihat, ini masih seperti yang lama. Kita lihat kelasnya tadi di mana. Nah, lihat, kelasnya berada di div jenis kelamin. Sementara yang kita harapkan kelasnya itu berada di dalam ini. Di dalam input radio button ini. Nah, kita harus masuk ke dalam array laki-laki dan perempuan ini. Gimana caranya? Kita bisa buka VS Code tadi. Nah, ini teman-teman sudah tahu ya. Kalau kelas nambah kelas di sini tidak berfungsi, kita akan menambah item di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, nah di sini kita tambahkan function. Nah, teman-teman bisa mempelajari ya function itu apa. Di dalam function itu kita bisa menambah index, bisa juga kita nambah label. Selanjutnya kita tambah name di sini. Selanjutnya checkit. Checkit ini berguna untuk kalau seandainya dalam update, misal sebelumnya datanya perempuan, nah untuk agar datanya ngeload di checkbox di radio button bagian perempuan, maka kita menggunakan checkit ini. Selanjutnya kita tambah lagi value. Nah, oke, selanjutnya buka kurung, enter. Nah, kalau teman-teman penasaran, isi yang saya buat ini apa sih gitu? Kita coba echo. Kita echo-kan satu-satu, apa-apa aja isinya. Echo index. Oke. Di sini saya matikan. Isinya index itu apa? Index ini harusnya isinya adalah 0 dan 1. Karena datanya ada 2, jadi laki-laki data ke 0, perempuan data ke 1. Kita coba refresh. Nah, betul ya. Untuk array yang pertama datanya 0. Kalau seandainya day ini kita pindahkan ke bawah. Nah, misal di sini kita refresh lagi. Nah, lihat, datanya ada 0 dan 1. Nah, selanjutnya isi label. Label ini apa aja isinya? Oke, kita copy, kita save. Label ini harusnya isinya adalah laki-laki dan perempuan. Kita coba. Oke, dapat datanya. Oke, selanjutnya kita coba. Ini kita pindahkan lagi. Oke. Refresh. Nah, isinya laki-laki. Label ini sesuai dengan label ini ya. Laki-laki sama perempuan. Oke, dapat datanya. Selanjutnya ada name. Name ini harusnya sama dengan data ini. Name isinya adalah personal jenis kelamin. Kita coba echo kan. Isinya apa? Kita save. Refresh. Nah, betul ya. Personal jenis kelamin dapat. Selanjutnya checkit. Nah, checkit ini kita lihat. Gunanya kalau seandainya datanya sudah dipilih ya. Tapi karena ini create, jadi checkit ini harusnya datanya kosong. Kita coba lihat. Nah, kosong kan? Tapi kalau seandainya diupdate datanya, pasti datanya jumpa. Karena datanya sudah ada. Selanjutnya value. Kalau dia laki-laki, value-nya laki-laki. Kalau perempuan, nah value-nya perempuan. Value inilah yang akan dimasukkan ke dalam database.
Kita coba refresh. Nah, betul ya. Datanya laki-laki. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya. Untuk menjalankannya kita ketik return. Oke, return. Selanjutnya kita masukkan lagi HTML-nya. Ini karena kita menambahkan kelas ya. Begitu juga kalau seandainya kita nambah ID, juga perlakuannya sama seperti ini. Jadi kalau seandainya kita mau nambahkan kelas lagi, kita harus modifikasi dulu isi dari array itu sampai ke dalam seperti ini. Di sini kita bisa tambahkan input tipe sama ya dengan HTML di atas. Input tipe radio. Nah, di sini bisa kita tambahkan kelasnya sama dengan flat. Oke. Name. Nah, kita menggunakan name yang ini ya. Karena HTML ini dalam bentuk PHP, jadi cara menambahkannya kita pakai kutip 2 dulu di sini. Nah, di dalam kutip 2 ini kita tambah kutip 1. Nah, selanjutnya titik. Nah, baru kita masukkan name. Oke, seperti ini ya. Name. Ini sama dengan ya. Selanjutnya ID. Ini kalau seandainya teman-teman menggunakan ID, bisa nambahkan ID. Tapi kalau seandainya ID ini belum terpakai, kita bisa tanpa menggunakan ID pun juga bisa. Jadi kita langsung masuk ke value. Oke, kutip 2 dulu. Nah, selanjutnya kutip 1. Baru di dalam ini dimasukkan value. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tutup pakai titik koma. Kita save. Kita coba refresh. Nah, lihat. Radio button tadi sudah berhasil kita buat menggunakan CSS dari Asset kayak sebelumnya ya. Nah, di sini kita tinggal nambah labelnya saja. Laki-laki dan perempuan. Cara nambahnya kita bisa tambah di sini. Sini bisa kita tambah label. Oke. Selanjutnya kita tutup labelnya di sini. Nah, begini ya. Nah, input radio button tadi kita taruh di dalam label ya. Oke, di dalam label ini kita tambahkan parameter label ini. Oke, kita tambahkan label. Nah, begini ya. Kita sudah cek tadi label ini isinya laki-laki dan perempuan. Oke, kita kasih spasi di sini. Kalau seandainya ini memanjang, teman-teman bisa tekan ALTZ. Nah, sehingga tulisan yang ke samping ini bisa dipindahkan ke bawah. Sehingga enak untuk dibaca. Oke, kita save. Kita refresh lagi. Oke, berhasil ya. Selamat, teman-teman sudah berhasil memasang form radio button menggunakan fitur Y2. Jadi teman-teman boleh milih ya. Ini coding menggunakan HTML dan ini menggunakan radio list dari Y2. Kita coba testing dulu ya, apakah jalan atau tidak. Kita coba ke update data saja ya, biar lebih cepat. Nah, ini Budi Mulyo. Di sini tidak ada load data. Apakah Budi Mulyo ini laki-laki atau perempuan? Jadi disinilah gunanya kita menggunakan fitur checkit tadi. Checkit ini dia akan mengambil data. Kalau seandainya datanya laki-laki, maka checkitnya akan bernilai true. Tapi kalau seandainya dia perempuan, maka true-nya pada bagian perempuannya. Jadi kita bisa nambah checkit di sini. Misal seperti ini ya. Kita bisa buat if di sini. Jika checkit tanda tanya, maka jawabannya echo checkit. Oke. Jika tidak, maka jawabannya kosong. Jadi saya buat kondisi di sini. Jadi kita coba di sini.
tadi datanya belum ngelot, apakah dia benar laki-laki. Harusnya kalau seandainya dia laki-laki akan terpilih, akan tercekik di bagian laki-laki. Kita coba refresh. Nah, lihat datanya sudah terpilih laki-laki. Nanti kalau seandainya kita coba update ke perempuan, kita coba. Oke, jenis kelamin Budi Mulyo berhasil diupdate menjadi perempuan. Gimana kalau kita update lagi? Nah, lihat. Dia langsung ngelot bahwa jenis kelamin sebelumnya adalah perempuan. Jadi ini ya gunanya kita menambahkan cekit di sini. Jadi gini ya penjelasannya. Kita coba kembalikan lagi ini ke laki-laki. Oke, di save, berhasil. Jadi teman-teman bisa milih ya. Ini cara menggunakan HTML saja, hasilnya sama sebenarnya. Nah, ini cara menggunakan form menggunakan bawaan Y. Nah, ini modifikasinya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung buat radio list, pilih saja. Kalau seandainya teman-teman tidak perlu menambahkan aset. Tapi kalau seandainya menambahkan aset, kita nambahkan kelas atau ID, kita bisa tambahkan di sini. Oke, saya rasa segitu dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.